Part 81. Menyesali. Hana menatap nanar gundukan tanah merah di depannya. Dadanya begitu sesak. Untuk menarik napas saja, ia susah. Hana meremas gundukan tanah merah di depannya. Teriakan dan tangisan histeris tak henti keluar dari bibirnya yang pucat. Bujukan keluarganya dan keluarga suaminya sedikit pun tak didengar oleh Hana. Sayang, jangan seperti ini. Suamimu akan sedih di sini melihat kondisimu seperti ini. Bujuk Bibi memeluk Hana. Ikhlaskan kepergian suamimu. Ingat, anakmu bertahanlah demi buah cinta kalian. Lanjut Bibi. Tapi Hana semakin histeris memanggil-manggil suaminya. Sayang, bangun. Jangan tinggalkan aku. Aku tidak sanggup bila harus menjalaninya seorang diri. Aku ikut Mas. Aku ikut saja denganmu. Teriak Hana di sela tangisnya. Suara sudah parau karena terus-terusan menangis dan berteriak. Semua yang hadir tidak dapat menahan tangis melihat kondisi Hana yang begitu sangat menyedihkan. Kepergian Aditya membuatnya seakan ikut kehilangan nyawanya. Ayo sayang, kita pulang. Bujuk mertuanya dalam tangisnya. Tidak Mama, Hana tidak mau pulang. Hana di sini saja menemani Mas Adit. Kasihan Mas Adit, tidak ada temannya. Aku akan menunggu Mas Adit di sini. Kami sudah berjanji, tidak akan pernah saling meninggalkan. Ucap Hana pelan dengan bibir bergetar. Sayang, ikhlaskan kepergian suamimu. Ini takdir Tuhan yang tidak bisa kita hindari. Semua sudah tertulis, kita hanya menjalaninya saja. Ayo kita pulang nak, bujuk mertuanya lagi. Melihat Hana yang bersikeras tidak mau pulang, kakak Aditya yang sulung menggendong Hana dalam pangkuannya, yang membuat Hana meronta untuk diturunkan. Tidak Kak Niko, aku tidak mau pulang, turunkan aku, teriak Hana sambil terus meronta. Aku mau di sini, aku mau dekat Mas Adit. Hana kembali berteriak. Mas Adit, Mas Adit. Hana langsung terbangun dari tidurnya. Dila yang baru saja tertidur, terkejut mendengar teriakan Hana. Dengan cepat ia bangun kembali dan menghampiri tempat tidur Hana. Dila, mana Mas Adit? Mas Adit? Tangis Hana langsung pecah. Hana, tenanglah. Mas Adit sekarang lagi dalam perawatan. Sahut Dila memeluk sahabatnya itu. Hana melepaskan pelukan Dila dan menatap mata Dila bergantian. Kamu tidak berbohong kan? Tanya Hana. Dila menggelengkan kepalanya. Hana kembali memeluk Dila. Berarti tadi ia cuma bermimpi. Hana sedikit bernapas lega. Di mana Mas Adit? Sekarang Dil? Tanya Hana melepaskan pelukannya. Mas Adit masih belum sadar, tapi ia sudah melewati masa kritisnya. Ia baru saja keluar dari ruang ICU. Jelas Dila. Aku ingin melihat suamiku, ucap Hana hendak turun dari tempat tidur. Iya, aku akan membawamu ke sana. Tapi tunggulah sebentar. Kamu harus diperiksa dokter dulu. Kamu pingsan cukup lama, sahut Dila. Aku baik-baik saja Dila. Aku ingin bertemu Mas Adit. Aku tidak akan tenang sebelum bertemu dengannya. Ujuk Hana dengan mata kembali berkaca-kaca. Baiklah, ucap Dila menyerah. Tapi kamu harus pakai kursi roda. Kondisimu masih terlalu lemah, tambah Dila. Hana pun menganggukkan kepalanya, tanda menyetujui pendapat Dila. Sampai di ruangan perawatan suaminya, ia melihat Lana yang sedang menunggui kakak iparnya itu. Kedua orang tua Adit baru saja pulang untuk beristirahat, karena semalam beliau tidak tidur menunggui kondisi Aditya. Sampai sesudah subuh, tadi Aditya dapat melewati masa kritisnya. Kondisi mereka yang tidak mudah lagi, tentu saja harus banyak butuh istirahat. Bisa-bisa nanti malah mereka yang jatuh sakit. Sementara Aldo sekarang lagi di kantor. Polisi sedang memberikan keterangan tentang kasus penculikan dan penembakan yang dilakukan Karin. Melihat kedatangan kakaknya, Lana segera bangkit dari sofa dan berjalan menghampiri kakaknya itu. Kakak, syukurlah kakak sudah sadar, ucap Lana sambil memeluk kakaknya itu. Hana pun membalas pelukan adiknya itu. Hana menatap suaminya yang terbaring di tempat tidur.
Perlahan Hana turun dari kursi rodanya dan melangkah mendekati suaminya. Begitu sampai di pinggir tempat tidur, suaminya, ia menatap dan mengusap lembut pipi suaminya itu. Wajahnya terlihat begitu pucat. Hana menciumi semua wajah suaminya. Ia tidak dapat kembali menahan air matanya. Ia sungguh sangat bersyukur masih dapat menyentuh suaminya. Teringat mimpi yang baru saja dialaminya, membuat Hana kembali sesak. Perlahan Hana mendekatkan bibirnya ke telinga suaminya. "Sayang, bangunlah. Apakah kamu tidak merindukan aku?" Tanya Hana mencoba tersenyum. "Cepatlah bangun sayang. Mas sudah berjanji tidak akan pernah meninggalkan aku," ucap Hana menempelkan keningnya di kening suaminya. "Jangan terlalu lama tidur. Aku dan bayi kita sangat merindukan suaramu sayang." Setelah memberikan keterangan pada polisi, Aldo menyempatkan untuk mengunjungi Karin yang ada dalam penahanan polisi. Aldo melihat Karin yang sedang meringkuk di sudut sel. Keadaannya begitu sangat kacau. Ia mengangkat wajahnya ketika mendengar langkah yang mendekat. Ia sangat terkejut melihat kedatangan Aldo. Dengan jelas, Aldo dapat melihat wajah Karin yang dipenuhi bekas air mata yang mengering. Matanya bengkak karena menangis. Tapi tak sedikit pun ada rasa kasihan di hati Aldo melihatnya. "Penjara ini belum cukup untuk membalas perbuatan kejimu," ucap Aldo dingin. "Aku akan membuat kamu biar membusuk di sini. Dulu aku masih sedikit menyenangimu, karena persahabatan Adit dengan kakakmu. Kau tidak pernah mengubris ancamanku, tapi kau malah melakukan perbuatan gila seperti ini." Karin hanya diam mendengar perkataan Aldo. Air matanya kembali jatuh. Melihat Aldo yang akan melangkah pergi, Karin berani bertanya, "Bagaimana keadaan Kak Adit Al?" Tanya Karin pelan tapi masih bisa didengar oleh Aldo. Aldo menghentikan langkahnya dan membalikkan tubuhnya kembali. "Jangan pernah sebut nama itu dengan mulut kotormu itu, karena kamu tidak akan pernah lagi bertemu dengannya selamanya," ucap Aldo lalu kembali melanjutkan langkahnya. Karin mencoba mencerna perkataan Aldo. Kemudian ia menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Air matanya mengalir bertambah deras. "Jangan-jangan Kak Adit." Karin tidak dapat melanjutkan ucapannya. Ia menangis meraung-raung. Mulutnya tak henti berteriak memanggil nama Aditya dan meminta maaf. "Kak Adit, maafkan aku. Maafkan aku, Kak. Jangan pergi." Beberapa polisi datang melihat Karin yang begitu histeris. Beberapa polisi wanita mencoba untuk menenangkannya, tapi ia terus meronta, tak henti menjerit dan berteriak menyebut nama Aditya. Sampai akhirnya Karin lemas dan pingsan. Part 82. Kembalilah sayang. Hana menatap suaminya yang masih terlelap entah apa yang sedang dimimpikan suaminya itu. Kalau seandainya ia ada kekuatan untuk memasuki mimpi itu, ia akan mengajak suaminya itu untuk kembali. Lekaslah bangun karena ia sudah begitu rindu dengan dekapan hangat suaminya, tempat yang nyaman baginya untuk bersandar. Sudah 4 hari sejak peristiwa itu, Aditya belum juga membuka matanya. Sepanjang waktu itu, Hana selalu mendampingi suaminya itu. Kemarin kamar ini selalu ramai dengan kunjungan dari kedua keluarga mereka. Hari ini mereka kembali. Kedua kakak Aditya harus kembali ke Singapura, dan ibu serta bibi pulang ke rumah. Hana mengusap lembut wajah suaminya, menatap lekat wajah itu, lalu menciumi seluruh wajah suaminya itu. Hal yang selalu dilakukan Hana setiap hari. Ia mengusap perutnya merasakan gerakan bayinya. "Sayang, kamu pasti sudah sangat rindu dengan suara Dedi ya?" ucap Hana pelan. "Sayang, lihat bayi kita. Ia semakin aktif bergerak setiap hari. Ia merindukanmu sayang. Begitupun aku. Kembalilah sayang. Jangan biarkan aku terlalu lama dalam kegelapan ini, karena kau adalah bulan dan bintang di malamku. Sulit bagiku ini membedakan siang dan malam, karena semua begitu gelap untukku, karena kau telah mencuri semua cahaya itu. Kaulah sekarang lenteraku sayang. Cahaya itu akan terang bila kau ada di sampingku. Kau adalah udara dalam hidupku. Tanpamu, aku hampir lupa bagaimana cara bernapas. Pulanglah sayangku, pulanglah hidupku. Jangan biarkan mimpi menguasaimu, karena aku menunggumu dalam nyata."
Jangan biarkan aku terlalu lama seperti ini, bisik Hana dalam isaknya ke telinga suaminya. Lana yang sedang berdiri di depan pintu tak dapat menahan tangisnya. Sekuat tenaga ia menahan isaknya, karena ia tidak ingin menambah kesedihan kakaknya lagi. Prince menarik kepala Lana dalam pangkuannya. Lana membenamkan wajahnya di sana untuk membunuh isaknya, sehingga tubuhnya berguncang. Prince mengusap lembut punggung Lana dan menciumi puncak kepalanya. Sudahlah, jangan menangis lagi, ucap Prince menarik Lana melepaskan pelukannya, lalu mengusap air mata Lana dengan tangannya lembut. Lana menganggukkan kepala pelan, sambil mengusap air matanya sendiri. Ayo dek, ucap Prince menarik tangan Lana masuk. Sore kakak ipar, sapa Prince membuat Hana memalingkan wajahnya ke belakang. Hana menyambut kedatangan mereka dengan tersenyum, walaupun jelas senyum itu begitu dipaksa. Bekas air mata belum mengering di matanya. Ayo kakak, aku membawakan makanan untuk kakak. Kasihan keponakan aku nanti kelaparan, seru Lana sambil mengangkat makanan yang dibawanya. Mencoba tetap riang. Letak di sana, tunjuk Hana pada meja yang ada di sudut di ruangan itu. Kakak makan ya, aku suapi, ucap Lana. Nanti saja kakak, belum lapar, sahut Hana. Tidak Hana, ayo makan. Nanti kalau Adit bangun, kamu terlihat kurus. Kamu mau kami semua di sini dimarahinya? Seru Prince mencoba bergurau. Hana mencoba untuk tersenyum, tetapi air matanya lebih mendahului. Ayo, jangan seperti ini Hana, ucap Prince mendekat berdiri tepat di samping Hana. Sungguh ia tidak tahan melihat Hana yang terluka seperti itu. Ia memegang kedua lengan Hana dan meletakkan dagunya di puncak kepala Hana. Kami semua di sini menyayangimu. Begitu banyak yang akan terluka melihatmu seperti ini. Aditya pasti akan menemukan jalan pulang. Ia akan terus berjuang demi cinta kalian. Ia dapat merasakan kesedihanmu. Jangan menangis lagi. Itu tidak baik untuk bayi kalian, ucap Prince selalu mengusap kepala Hana. Lana menghampiri Hana membawa makanan yang sudah ditaruh di dalam piring. Biar Lana suapi kakak, ucap Lana menyodorkan sendok ke mulut kakaknya. Hana menatap adiknya itu, lalu membuka mulutnya. Pelan Hana mengunyah makanan itu. Semua terasa tawar, namun tetap ia paksa untuk menelannya. Kemudian ia mengambil piring itu dari tangan adiknya. Biar kakak saja. Prince dan Lana saling bertatapan. Prince merengkuh pundak Lana dan mengusap lengannya pelan, dan mengecup puncak kepalanya. Mereka berdua menatap Hana yang sedang menghabiskan makanannya. Mereka mengajak Hana mengobrol di sela makannya. Aldo masih sibuk dengan berkas yang menumpuk di mejanya, mencoba mempelajari berkas itu satu persatu. Biasanya itu adalah tugas Aditya, untuk merevisi semua berkas, tapi sejak ia terbaring tak berdaya, Aldo harus mengambil alih semua itu, sehingga Aldo jauh lebih sibuk dari sekarang. Walaupun Kak Niko ingin membantu Aldo, tapi hotel dan cabang perusahaan yang ada di Singapura tak bisa ditinggal. Walaupun ada suami Kak Anes, tapi ia juga punya perusahaannya sendiri untuk diurusinya. Dan Aldo pun juga masih merasa sanggup untuk menghandle semua pekerjaan yang ada di Jakarta. Walaupun ia hanya memiliki sedikit waktu untuk istirahat, tapi ia masih menyempatkan diri setiap hari untuk mengunjungi Aditya. Terdengar ketukan pintu di ruangannya. Daun pintu terbuka. Setelah Aldo menyuruhnya masuk, Aldo pun segera mengalihkan pandangannya. Begitu melihat siapa yang datang, ia pun segera bangkit dari kursinya. Silahkan duduk, Lex, tawar Aldo. Alex pun mengiyakan dan duduk di sofa yang ada di ruangan Aldo. Al, maaf, mungkin kedatanganku ini sedikit terlambat, karena aku baru pulang dari tugasku, ucap Alex ketika baru saja menemukan tubuhnya. Iya, kau mengerti, sahut Aldo. Sorry, soal adikku. Kami benar-benar tidak menduga dia akan melakukan hal gila seperti itu. Sejak kejadian dulu, Papa telah menghukumnya. Kami kira dia akan berubah, tapi ini di luar dugaan kami. Sekali lagi aku minta maaf, Al. Terlihat wajah Alex yang penuh beban saat berkata, kedua orang tuamu sudah bertemu dengan keluarga besar Adit. Mereka sudah memaafkan tindakan Karin.
Tapi proses hukum terus tetap berlanjut. Dia harus bertanggung jawab dengan perbuatannya, sahut Aldo. Iya, aku kesini juga bukan meminta kamu untuk menghentikan proses hukum untuk Karin. Kami tahu dia bersalah, biar semua urusan polisi. Tapi Alex menghentikan sejenak ucapannya. Sekarang ia juga sedang dalam perawatan dokter. Ia selalu berteriak-teriak meminta maaf pada Aditya. Lanjut Alex pelan. Sejenak mereka terdiam, sampai Alex kembali memecah kesunyian. Aku baru saja tiba. Aku ingin mengunjungi Aditya. Aku sungguh malu untuk bertemu dengan Hana. Apakah dia akan mengizinkan aku untuk bertemu dengannya? Ucap Alex sedih. Hana wanita yang kuat. Dia juga sudah bertemu dengan orang tuamu. Tak ada dendam sedikit pun. Aku lihat di mata Hana. Walaupun ia begitu terluka melihat keadaan Aditya yang juga belum sadarkan diri, sahut Aldo dengan suara beratnya. Kalau kamu merasa berat seperti itu, aku akan menemani kamu. Tunggulah sebentar. Ada beberapa berkas yang masih harus aku periksa. Ucap Aldo bangun dari duduknya. Alex pun menganggukkan kepalanya pelan. Part 83. Aku tidak menyimpan dendam. Hana membilas handuk kecil itu dengan air hangat. Hana melap tangan dengan lembut wajah suaminya dengan handuk itu. Setelah memastikan sangat bersih, Hana berpindah ke leher suaminya, menggosok pelan leher Aditya. Setelah itu berpindah ke bagian tubuh lainnya. Begitulah dengan telaten Hana lakukan semuanya. Tidak lupa ia mengajak suaminya itu mengobrol, berharap suaminya itu dapat mendengarkannya. Sayang, sepertinya aku harus mengurus bayi besar dulu sebelum bayi kita lahir, ucap Hana terkekeh. Sayang, kamu tahu tidak, ketika pertama kali aku bertemu denganmu, sebenarnya aku itu sungguh sangat terpesona padamu. Karena kau begitu sangat tampan sayang. Walaupun dalam keadaan tertidur, itu pertama kali aku melihat tubuh seorang pria. Kau tahu sayang, betapa aku sangat malu saat melihatmu. Seperti itu, ucap Hana tersenyum sambil mengingat pertemuan pertamanya dengan Aditya. Hana membalurkan tubuh suaminya dengan sedikit pelembab. Ia mengganti pakaian Aditya dengan hati-hati. Aditya terlihat lebih segar, membuat senyum tak henti mengembang di bibir Hana. Sayang, lihatlah, kau begitu tampan. Aku harus menjagamu dengan baik. Kalau tidak, ingin kamu tergoda dengan wanita lain di luar sana. Aku sangat beruntung memiliki suami yang sangat tampan sepertimu, ucap Hana mencubit pelan hidung mancung suaminya itu. Hana menyimpan semua peralatan itu, kembali di kamar mandi. Baru saja ia keluar dari kamar mandi, ia mendengar ketukan pintu. Terdengar suara Aldo mengucapkan salam. Hana pun menyahut setelah itu. Pintu pun terbuka. Ia melihat Aldo berdiri di sana. Ia tidak sendiri, ada Alex berdiri di sampingnya. Hana menatap Alex yang tidak berani menatap balik Hana. Wajar Alex bersikap seperti itu. Ia sungguh merasa tidak enak hati dengan Hana. Itu dapat dilihat dari Hana. Raut wajah Alex yang begitu terbebani. Masuklah, perintah Hana. Sedangkan Aldo sudah terlebih dahulu masuk. Terima kasih Hana, sahut Alex pelan. Ia pun melangkah kakinya masuk, melihat Aditya yang terbaring di tempat tidur. Membuat Alex semakin merasa bersalah. Ia mengalihkan pandangannya lalu menutup wajahnya dengan satu tangannya. Alex menghapus air matanya yang ada di sudut matanya, lalu kembali melanjutkan langkahnya agar lebih dekat dengan Aditya. Ia menarik sebuah bangku lalu ke sisi tempat tidur Aditya, mendudukkan tubuhnya di sana. Alex meraih tangan Aditya, menggenggam erat tangan sahabatnya itu, seperti mencoba mengalirkan sesuatu kepada Aditya. Hanya ada kesunyian di antara mereka. Perlahan Hana mendekat berdiri di sebelah Aldo. Mereka menatap Alex yang tertunduk. Banyak kata yang ingin diucapkan Alex, tapi semua kata itu seakan tersangkut di tenggorokannya. Dadanya seperti dihantam benda yang sangat besar, begitu sakit dan sesak. Aditya adalah sahabatnya, dan yang membuat ia tidak berdaya seperti ini adalah adiknya. Alex menangis dalam diam. Guncangan tubuhnya yang menandakan ia sekarang dalam menahan tangis. Maaf, hanya itu kata yang lolos dari bibir Alex. Perlahan Aldo melangkah mendekati Alex dan memegang pundaknya.
Tidak ada seorang pun yang ingin dalam situasi seperti ini. Jangan terlalu menyerahkan dirimu. Berdoalah agar Aditya dapat melewati ini semua, ujar Aldo pelan. Alex mengangkat wajahnya, lalu memegang tangan Aldo yang ada di bahunya. Ia menatap Hana yang ada di seberang tempat tidur Aditya. Aku sebenarnya malu berdiri di depanmu, karena adikku Aditya seperti ini. Walaupun aku mengucapkan beribu maaf padamu atas perbuatan adikku itu, tidak akan cukup, karena perbuatan adikku memang sangat sulit untuk dimaafkan. Tapi aku akan tetap meminta maaf padamu, Hana. Aku juga minta maaf tidak bisa mendidik adikku dengan baik. Jika seandainya semua bisa diulang, aku mau menggantikan posisi Aditya di sini, ucap Alex dengan suara bergetar. Ini memang tidak mudah bagiku. Setiap aku mengingat kembali kobaran kebencian itu, selalu membakarku. Ini mungkin sudah takdir yang harus aku lewati dengan Mas Adit. Karena itu, aku selalu belajar untuk ikhlas. Menanam kebencian dalam hatiku akan semakin membuatku lebih buruk lagi. Aku tidak punya hak untuk membenci seseorang, walaupun orang itu begitu membuat aku sangat terluka. Jangan lagi menyalahkan dirimu lagi. Aku sudah ikhlas dengan semua yang terjadi. Doakanlah suamiku, biar cepat pulang padaku, ucap Hana dengan derayan air mata di pipinya. Terima kasih, Han. Doa untuk Adit tidak akan pernah putus dariku, sahut Alex dengan tatapan penuh kesedihan pada Hana. Obrolan mereka terhenti ketika terdengar ketukan pintu. Aldo pun membukakan pintu. Ternyata dokter yang ingin mengecek Aditya datang mengunjunginya. Aldo pun mempersilahkan dokter itu masuk. Setelah menyapa Hana, dokter itu mulai memeriksa keadaan Aditya. Bagaimana, Dok? Kapan suami saya bisa bangun lagi? Tanya Hana penuh harap. Kondisi Aditya semua sudah stabil. Keadaannya sudah normal. Sekarang kita hanya menunggu dia kembali sadar, jelas dokter itu setelah memastikan kondisi Aditya. Dokter itu pun mohon pamit. Hana mengantarkannya sampai ke depan pintu dan tidak lupa mengucapkan terima kasih. Ketika dokter itu baru melangkah keluar, Dila pun datang. Ia langsung memeluk Hana. Kamu sudah makan? Tanya Dila melepaskan pelukannya, lalu melangkah masuk beriringan dengan Hana. Hana pun menganggukkan kepalanya. Aldo, sapa Dila kaget. Aldo pun mengalihkan pandangannya. Ia tersenyum melihat Dila di sana dengan segera ia menghampiri Dila. Kamu tugas malam? Tanya Aldo, setelah posisi mereka saling berhadapan. Dila pun menganggukkan kepalanya sambil tersenyum senang, menatap kekasihnya itu. Pandangannya beralih pada seseorang yang sedang duduk di samping ranjang Aditya. Dila mengerjitkan keningnya, mencoba untuk mengingat pria itu. Aku datang tidak sendirian. Ayo aku kenalkan. Ajak Aldo menarik tangan Dila. Alex, ayo kenalkan ini Dila, ucap Aldo. Keduanya pun bersalaman dengan menyebutkan nama masing-masing. Alex, ini sahabat Adit, dan ia juga kakak Karin, jelas Aldo. Dila membulatkan matanya mendengar perkataan Aldo. Ia langsung melirik Hana. Melihat wajah sahabatnya yang baik-baik saja, Dila pun berupaya untuk menyembunyikan keterkejutannya. Setelah mengobrol beberapa saat, Aldo dan Alex pun segera pamit untuk pulang. Keduanya pun mengiyakan. Dila mengantar mereka sampai ke depan pintu. Sebelum pergi, Aldo mengusap puncak kepala Dila sambil berkata, "Selamat bertugas, jaga kesehatanmu. Nanti aku akan menghubungimu." Dila pun menganggukkan kepalanya sambil tersenyum bahagia. "Kamu juga, jangan terlalu memaksa diri dalam bekerja," sahut Dila. Aldo pun mengiyakan. Setelah keduanya menghilang dari pandangan mata, Dila segera menutup pintu dan segera menghampiri Hana, yang sedang duduk di pinggir tempat tidur suaminya. "Kamu baik-baik saja bukan?" Tanya Dila sedikit ragu. "Aku baik-baik saja. Alex dan Mas Adit sudah berteman baik sejak SMA. Ia selalu mendukung hubungan kami, walaupun dia tahu adiknya mencintai Mas Adit. Kamu ingatkan waktu berita bohong yang disebarkan Karin? Ia ikut konferensi pers bersama kami untuk memberikan pembenaran bahwa Mas Adit benar-benar tidak pernah memiliki hubungan dengan Karin. Syukurlah. Belajar untuk memaafkan itu lebih baik, karena dendam juga tidak akan bisa mengubah yang sudah terjadi," ucap Dila mengusap punggung sahabatnya itu pelan. Hana pun mengiyakan ucapan sahabatnya itu.
Pantasan tadi aku merasa pernah melihatnya, tapi aku lupa, sahut Dila. Hana mematikan lampu kamar dan menggantinya dengan lampu tidur. Ia pun segera beranjak ke tempat tidur, tapi bukan tempat tidurnya, melainkan tempat tidur Aditya. Ia tidak tahu karena tiba-tiba ia merasa sangat rindu, tidur sambil memeluk suaminya itu, menghirup aroma khas suaminya. Dengan hati-hati, Hana membaringkan tubuhnya di sana, lalu melingkarkan tangannya di pinggang suaminya. Ia menatap lekat wajah suaminya itu dan mencium kening dan kedua pipi suaminya. Hana menyembunyikan wajahnya di leher suaminya. Selamat malam sayang. Ketika besok pagi menyapa, aku berharap Mas juga menyapaku dengan senyuman yang begitu sangat aku rindukan. Mendapatkan morning kiss seperti yang selalu Mas lakukan. I love you my hobby. Part 84. Jangan menangis lagi. Suara azan subuh membangunkan Hana. Perlahan ia membukakan matanya, walaupun ia masih merasa mengantuk. Tapi panggilan sholat subuh berkumandang. Sudah saatnya menyahuti panggilan Sang Pencipta. Ia menatap lekat wajah suaminya, yang begitu dekat dengannya. Ia merasakan sesuatu yang menimpa pinggangnya. Hana mengangkat sedikit kepalanya. Ia begitu sangat terkejut melihat tangan suaminya yang memeluk pinggangnya. Tatapannya cepat beralih pada suaminya. Ia menatap kembali wajah suaminya itu dengan lekat, mengusap lembut wajah itu dengan punggung tangannya. Mungkin aku terlalu berharap agar kau cepat bangun sayang. Maaf, semalam membuat tidurmu tidak nyaman sayang, ucap Hana pelan. Hana mendekatkan bibirnya pada bibir suaminya dan menciumi. Mata Hana membulat dengan sempurna ketika ciumannya itu mendapat balasan. Hana mencoba melepaskan, tapi sebuah tangan menahan tengkuknya dengan kuat. Sayang, Hana memanggil suaminya. Di sela, perlahan Aditya melepaskan pagutannya. Selamat pagi sayang, sapa Aditya tersenyum, memandang istrinya yang terlihat bengong. Perlahan Hana mendekatkan tangannya, meletakkan kedua tangannya di pipi suaminya, menatap Aditya begitu dalam dengan mata berkaca-kaca. Sayang, please, cubit aku. Sungguh aku takut ini hanyalah mimpi, ucap Hana pelan dengan air mata yang sudah berderai di pipinya. Aditya terkekeh mendengar pertanyaan istrinya. Ia mendekatkan bibirnya pada bibir istrinya dan memberikan gigitan kecil di sana. Hana pun tersentak. Tangis Hana pecah dengan suara yang cukup keras. Aditya membawa istrinya itu dalam pelukannya. Jangan menangis lagi sayang, sudah terlalu banyak air mata. Mas tidak ingin melihatnya lagi. Aditya berucap sambil melepaskan pelukannya dan menatap mata istrinya bergantian. Terima kasih sayang, sudah menuntun jalan Mas untuk pulang. Love my heart, my love, my sunshine, ucap Aditya lirih. Banyak kata yang ingin Hana ucapkan, tapi semua tercekat di tenggorokannya. Bahagia dan haru semua jadi satu. Hanya suara tangisan Hana yang semakin keras. Jangan pergi lagi mas, sungguh aku tidak akan pernah sanggup lagi sayang, ucap Hana di sela isaknya. Aditya pun mengiyakan sambil menghapus air mata istrinya. Hana kembali memeluk suaminya dengan begitu erat, seperti ingin menyalurkan kelegaan hatinya. Alhamdulillah ya Allah, telah mengembalikan suami hamba kembali, ucap Hana lirih. Ia semakin mempererat pelukannya karena bahagia. Aduh, Hana tersedak ketika mendengar teriakan kesakitan suaminya. Ia melepas pelukannya dan menatap suaminya dengan penuh kekhawatiran. Kenapa sayang? Apa yang sakit? Aku akan memanggil dokter ya. Hana bertanya bertubi-tubi karena begitu cemasnya. Tidak sayang, kamu terlalu erat memeluk mas, sehingga menekan luka di dada mas, sahut Aditya mengernyitkan keningnya menahan sakit. Maafkan aku mas, ucap Hana pelan sambil menyingkap piyamanya yang dipakai suaminya itu untuk melihat perban yang membalut luka suaminya itu. Aku panggilkan dokter ya sayang. Nanti saja, sebaiknya kamu sholat subuh dulu sayang. Setelah itu baru panggil dokter untuk melepaskan alat-alat ini. Karena mas juga ingin sholat juga,
sahut Aditya. Hana pun mengiyakan. Sebelum turun dari tempat tidur, ia kembali memeluk suaminya lagi. Ia begitu enggan untuk beranjak pergi. Akhirnya ia pun turun dan melangkah ke kamar mandi untuk berwudu. Aditya duduk bersandar di ranjangnya. Di sisi kanan dan kirinya duduk mama dan istrinya, sedangkan papanya duduk di bangku tepat di depan ibunya. Sedangkan Aldo dan Dila berdiri di samping sisi Hana. Mereka segera berdatangan ke rumah sakit begitu mendapat telepon dari Hana. Suasana haru begitu terasa ketika Mama Aditya datang. Ia memeluk putranya itu sambil menangis. Mulutnya tak henti berucap syukur. "Sayang, kau sungguh membuat detak jantung Mama seakan berhenti," ucap Mama sambil mengusap lembut rambut Aditya. Aditya menghapus bekas air mata di pipi mamanya itu. "Terima kasih, Ma, sudah mengirim doa untuk Adit," ucap Aditya lembut sambil menatap mamanya itu. "Untuk Papa juga. Terima kasih atas doa yang tidak terputus dari Mama dan Papa," lanjut Aditya. Papanya menggenggam erat tangan putra bungsunya itu. "Doa dari Mama dan Papa tak akan pernah terputus untuk anak-anaknya. Selama jantung kami berdetak, itu akan tetap mengalir. Sebentar lagi kau juga akan jadi seorang ayah. Kau akan tahu bagaimana rasanya. Setiap orang tua akan rela bertukar nyawa demi anak-anaknya." Papa dan Aditya pun merengkuh putranya itu dalam pelukannya. Untuk sesaat, ruangan itu diisi oleh kesunyian. Mereka semua tidak dapat menahan air matanya. Perlahan Papa Aditya melepaskan pelukannya. Aditya pun mengalihkan pandangannya pada Aldo dan Dila yang berdiri bersebelahan. "Terima kasih untuk semuanya." Suara Aditya tercekat. Perlahan Aldo mendekat, kemudian memeluk Aditya. Itulah yang dilakukan oleh saudara, saling menjaga. Ini belum sebanding dengan apa yang telah kau lakukan padaku. Cinta dari om dan tante membuat aku merasa orang tuaku masih ada di sini, ucap Aldo dengan suara bergetar. Begitu mendengar perkataan Aldo, Mama segera memeluk keduanya erat. "Kalian berdua adalah putraku. Sampai kapanpun, akan tetap seperti itu." Aldo dan Dila menghabiskan waktunya sorenya di kafe. Sudah cukup lama mereka tidak menghabiskan waktu berdua seperti ini. Suasana kafe tidak terlalu ramai. Mereka memilih duduk agak di pinggir karena kafe ini berkonsep outdoor, membuat mereka bebas menatap sekitar mereka, melihat yang berlalu lalang. "Tempatnya asik. Nanti kita ajak Hana dan Mas Adit ke sini," seru Dila. "Boleh juga," sahut Aldo sambil melirik Dila yang duduk di sampingnya. Dila balik menatap Aldo. "Kamu terlihat lebih kurus sekarang, Al," ucap Dila memegang pipi Aldo dan menatap lengan seksama. "Benarkah? Perasaanku biasa aja," ujar Aldo. "Wajahmu juga terlihat lebih pucat. Jangan bekerja terlalu keras. Tidurlah yang cukup. Aku tak ingin kamu sakit," ucap Dila, penuh kekhawatiran. Aldo tersenyum mendengar ucapan Dila. "Terima kasih sayang, sudah mengkhawatirkanku. Kamu perhatian banget," ucap Aldo dengan mengedipkan sebelah matanya, yang berhasil membuat wajah Dila memerah. Aldo mengacak rambut Dila karena begitu gemas melihat kekasihnya itu. "Aldo, Dila," keduanya langsung memalingkan wajahnya ke sumber suara. Mereka kaget sekaligus senang bisa bertemu Randy dan Nina di sana. Keduanya pun menyauti panggilan sepasang suami istri itu dan mengajak mereka bergabung dalam satu meja. Part 85. Aku tampan dan menggoda. Randy dan Nina baru saja mendudukkan tubuhnya ketika pelayan kafe mengantarkan pesanan Aldo dan Dila. Sekalian mereka berdua pun memesan minuman untuk mereka berdua. "Aku pengen cafe latte aja deh, seperti punya bapak ini," ucap Nena sambil menunjuk Aldo. "Sayang," ucap Randy lembut. Nena hanya merengut sambil menatap Randy kesal. "Tadi kan sudah janji, gak boleh pesan kopi," ujar Randy meraih tangan istrinya itu. "Hot dark cocolate, sama hot tea aja," ujar Randy pada pelayan itu. Pelayan itu pun mengiyakan
dan ia segera berlalu dari hadapan mereka. Aldo dan Dila hanya menatap heran, melihat sikap Nena yang cemberut, seperti tidak terima dengan penolakan suaminya. Ia terus merengek pada suaminya itu. "Sedikit saja sayang, boleh ya?" rayu Nena. "Nena kenapa? Kalau ia pengen kenapa harus dilarang, Ren?" "Biarkan saja," ujar Aldo. "Kopi tidak bagus untuk wanita hamil," sahut Randy menatap Aldo lalu beralih pada istrinya itu. Aldo dan Dila sama terkesiap mendengar perkataan Randy. "Hamil? Wah, selamat ya. Sebentar lagi kalian akan jadi orang tua," ucap Dila begitu antusias, menggenggam tangan Nena yang tepat duduk di depannya. Aldo pun tidak lupa menyelamati keduanya. Keduanya pun tersenyum senang sambil berucap terima kasih. "Sudah berapa minggu, Nen?" tanya Dila. "Baru sih, jalan 6 minggu," jelas Nena dengan senyum bahagia tak putus dari bibirnya. "Randy benar, kamu gak usah konsumsi kopi dulu. Itu gak bagus untuk kandunganmu," jelas Dila menatap kedua mata Nena bergantian. "Iya, aku tahu," sahut Nena. "Tapi aroma kopi itu sangat menggodaku. Padahal dulu aku tidak menyukai kopi loh." "Kenapa seperti itu ya?" Embo Nina mencoba menerka-nerka. "Akan banyak hal aneh lainnya yang akan kamu temui lagi," sahut Dila terkekeh. "Selamat ya, Ren. Kayaknya teman Aditya bertambah nih. Harus kelabakan menghadapi di awal kehamilan istrinya," ujar Aldo ikut menimpali. "Aditya, apa kabar? Sudah cukup lama aku tidak bertemu dengannya," imbuh Randy. Air muka Aldo pun langsung berubah mendengar pertanyaan Randy. Terlihat jelas raut kesedihan apa di sana. Sejenak ia menarik napas panjang. "Kamu kenapa, Al?" Randy bertanya keheranan, begitupun dengan Nena. Dila tidak berani menyaut. Biar Aldo saja yang menjelaskan. "Beberapa hari yang lalu, sesuatu hal buruk terjadi pada Aditya. Selama 4 hari ia tidak sadarkan diri. Alhamdulillah, tadi pagi ia sudah bangun," jelas Aldo menatap kosong ke depannya. "Apa yang terjadi, Al? Kenapa aku tidak tahu sedikit pun?" seru Randy seperti tidak terima. Aldo pun menceritakan semua kejadian itu kepada Randy dan Nena, yang membuat keduanya ikut geram mendengar cerita Aldo. "Kami menutup kasus ini dari media, karena kabar Aditya seperti itu akan berdampak buruk terhadap perusahaan," jelas Aldo menambahkan. "Iya, aku tahu, tapi setidaknya kamu mengabariku," sahut Randy sedikit kecewa. "Maafkan aku, sungguh saat itu aku sangat kacau melihat keadaan Aditya. Aku pikir aku tidak akan bisa melihatnya lagi, melihat dia begitu banyak kehilangan darah," imbuh Aldo menatap nanar. "Aku yang mengurusi perusahaan selama Adi sakit. Karena terlalu sibuk, aku tidak sempat mengabarimu," imbuh Aldo. "Iya, aku tahu posisimu. Maafkan aku, sungguh aku tidak bermaksud menyalahkanmu," sahut Randy menatap sahabatnya itu. "Kasihan Hana, harus menghadapi semua ini dalam keadaan sedang hamil," Nena menyahuti dengan wajah sedih. Percakapan mereka terhenti ketika pelayan datang mengantarkan pesanan Randy dan Nena. Mereka pun segera menikmati minumannya dengan sesekali mengobrol tentang keadaannya Aditya. Hana sedang menyuapi suaminya itu ketika ia mendengar ketukan pada pintu kamarnya. Setelah meminta suaminya untuk menunggu sebentar, ia pun meletakkan piring di tangannya pada meja kecil di samping tempat tidur. Ia pun melangkah membuka pintu kamarnya. Ia kaget sekaligus senang melihat siapa yang berdiri di depan pintu. "Hai, selamat malam Hana. Aku kangen banget sama kamu," sapa Nena memeluk sahabatnya itu girang. "Malam juga Nena. Aku juga kangen sama kamu, Nen," ucap Hana. Keduanya pun melepaskan pelukannya. Hana mengajak keduanya untuk masuk. Tidak lupa mereka menutup pintu kembali. Keduanya pun segera menyapa Aditya yang duduk di tempat tidur. Randy mendekap sahabatnya itu sejenak. "Aku mendapat kabar dari Aldo. Tadi secara tak sengaja kami bertemu dengannya," ujar Randy. "Bagaimana keadaanmu sekarang, Dit?" tanya Randy menarik sebuah bangku untuk istrinya. "Sayang, duduklah," perintahnya pada istrinya itu. Nena pun mendudukkan tubuhnya di sana. "Alhamdulillah, sudah jauh lebih baik," sahut Aditya, mencoba memperbaiki posisi duduknya.
Hana pun mendudukkan tubuhnya di sisi tempat tidur kembali, mengambil piring makan suaminya tadi dan kembali menyuapi suaminya itu. Aku tidak menyangka adiknya Alex bisa segila itu, ucap Randy kesal. Aku masih sangat bersyukur dia tidak melukai Hana. Aku tidak dapat membayangkan kalau hal buruk terjadi pada Hana, ujar Aditya menatap istrinya itu dengan tatapan yang sangat sulit diartikan. Ia mengusap pipi istrinya itu dengan tangannya. Aku juga kaget saat mendengar cerita Aldo saat dia menculik Hana. Aku khawatir dengan kandungan Hana, sahut Nena dengan suara penuh kekhawatiran. Aku sangat bersyukur, bayi kami baik-baik saja. Dia anak yang kuat, sahut Hana sambil mengusap lembut perutnya itu. Ini mungkin jalan untuk lebih mempererat cinta kalian. Kita tidak tahu hal apa yang akan kita hadapi ke depannya. Begitupun denganku dan Nena. Setidaknya bila kita menghadapi itu berdua, bisa lebih menguatkan. Imbuh Randy. Aditya pun mengiyakan ucapan sahabatnya itu. Aditya pun menyelesaikan makanannya. Hana menyodorkan gelas dekat bibir suaminya itu. Aditya pun menghabiskan minumannya dalam sekejap. Hana pun segera memindahkan gelas dan piring bekas makan Aditya. Lalu ia mengajak Nena untuk mengobrol di sofa dan memberikan waktu pada suami mereka untuk mengobrol berdua. Hana beranjak naik ke tempat tidur. Ia membaringkan tubuhnya di samping suaminya. Kemarilah sayang, ucap Aditya membuka kedua tangannya untuk meminta Hana tidur dalam pelukannya. Sayang, jangan, nanti aku bisa menyakiti lukamu. Tugas Hana khawatir. Tidak sayang, aku baik-baik saja, sahut Aditya, menggeser tubuhnya pelan. Hana pun menuruti keinginan suaminya itu. Aditya langsung mendekap tubuh istrinya itu erat, membenamkan wajahnya, diceruk. Hana mengusap pelat rambut Aditya itu, lalu menciumnya. Kehangatan yang sudah beberapa hari ini tidak mereka rasakan. Perlahan Aditya mengangkat wajahnya dari leher istrinya. Keduanya saling bertatapan mesra. Aditya melirik pada sayang, aku sangat bahagia dapat Mas peluk seperti ini lagi, ucap Hana begitu Aditya melepaskan. Jangan tinggalkan aku lagi ya Mas, imbuh Hana dengan suara manja. Aditya terkekeh sambil mencubit gemas pipi istrinya itu. Iya sayang, sahut Aditya. Sayang, kamu tahu gak? Mas tidak menyangka kalau kamu itu sudah tergoda pada Mas pada pandangan pertama. Goda Aditya. Siapa bilang? Mas itu dulu sangat mengesalkan, sahut Hana dengan pipi memerah. Kamu sendiri yang bilang sayang, kalau Mas terlihat sangat tampan dan begitu seksi kalau bertelanjang dada, sahut Aditya tersenyum usil. Kapan aku bicara seperti itu? Bantah Hana melepaskan pelukan Aditya. Tapi dengan cepat Aditya menahannya. Mas dapat mendengar semua yang kau katakan sayang. Mas ingin menjawab setiap perkataanmu. Tapi Mas tidak bisa. Terima kasih sayang. Sudah mencintai Mas dengan cinta yang sangat luar biasa, ucap Aditya, lalu mengecup kening Hana lembut. Sekarang tidurlah, sudah larut, ujar Aditya mengusap kepala istrinya lembut. Hana pun mengiyakan. Ia membenamkan wajahnya di dada suaminya, menciumi aroma khas suaminya. Tak lama Aditya mendengar napas istrinya yang teratur. Aditya mengangkat sedikit kepalanya, dan benar saja, istrinya itu sudah terlelap. Aditya kembali mengecup puncak kepala istrinya, kemudian ikut memejamkan matanya. Bersambung.